Oke guys, balik lagi di channel YouTube Profit Partner. Nah, di video kali ini gue bakal bikin video lagi guys buat kalian semua, khususnya para trader. Dan di video kali ini gue bakal share sebuah EA premium yang bisa kalian pakai untuk trading secara otomatis. Dan untuk khusus EA kali ini tuh gue share secara free guys buat kalian semua. Jadi pastiin kalian nonton videonya sampai habis karena nanti gue bakal jelasin gimana cara untuk mendapatkan EA-nya dan juga sistem ataupun cara kerja dari EA tersebut. Jadi sebelum masuk ke video pembahasan EA yang bakalan gua share, buat kalian yang baru bergabung di channel ini jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan tombol notifikasi loncengnya agar nanti ketika gua upload video lagi kalian tidak ketinggalan informasi. Nah, jadi kita langsung aja ke video pembahasannya. Nah, oke guys, jadi sebelum masuk ke video pembahasan EA pada kali ini, gue bakal kasih tahu dulu guys step by step gimana caranya buat kalian bisa mendapatkan EA premium ini guys. Nah, jadi sebenarnya caranya sangat gampang sekali. Kalian tinggal klik aja link channel Discord yang ada di video ini. Nanti gue bakal sematin linknya di deskripsi. Kalian login aja ke dalam Discordnya, lalu kalian tinggal open tiket guys. Nah, contohnya seperti ini, kalian sudah masuk ke dalam server Discord gua. Terus kalian tinggal klik open tiket aja. Nah, lalu kalian tinggal buat tiket seperti ini. Nanti step by stepnya akan dilanjutkan by DC guys, by Discord dari server ini. Oke, gue bakal ceritain dulu guys ya untuk sejarah gua membuat EA ini guys. Jadi tuh dulu mungkin sekitar 1 tahun yang lalu guys ya, gua ada membuat EA moving average guys. Jadi dia tuh tradingnya berdasarkan indikator EMA atau exponential moving average. Nah, gue bikin waktu itu di MT4 ya kalau nggak salah. Iya, di MT4. Nah, setelah itu gue buat channel YouTube ini ya kurang lebih udah setahun juga jalan guys. Nah, EA ini tuh bakalan gua share secara free buat khusus buat subscriber gua. Itu ketika gua mencapai ke 1000 subscriber. Nah, gua bakal share itu udah dari niat gua guys ya atau nazar gua. Gua pengen coba share EA buatan gua sendiri secara free yang dimana mungkin EA-nya EA bagus lah, EA yang bisa dinikmati dan juga hasilnya cukup memuaskan. Cuman sekarang untuk subscriber gue mungkin sekitar udah 1600 ya. Sebenarnya gue mau share di waktu 1000 subscriber. Cuman ada kendala EA-nya ini belum siap guys. Dan itu masih di MT4. Jadi gue garap lagi EA-nya. Gue matengin lagi dari MT4. Gue convert ke MT5. Gue garap lagi dan juga gue tambahin beberapa fitur-fitur yang mungkin nanti bakalan berguna ataupun bakalan bagus untuk digunakan EA ini. Nah, gue nggak tahu nih untuk EA ini tuh bakalan ada update lagi atau enggak. Cuman untuk yang sekarang gue rasa sih udah cukup bagus guys ya untuk EA-nya. Dan juga gue udah running EA ini mungkin sekitar 1 minggu kalau nggak salah guys. Mungkin nggak nyampe 1 minggu ya, mungkin 1 mingguan. Gue selesai menggarap EA-nya, lalu gue langsung tes di akun real. Oke, sesuai namanya, gue tadi bilang EA-nya menggunakan indikator moving average, jadi gue namain EA-nya itu EA moving average, guys. Di sini kita langsung ke pokok pembahasan EA-nya. Gue bakal jelasin sistem kerja EA-nya, terus gimana statistik dan lain-lain, dan juga real test yang gue gunakan. Nah, di sini kita akan pantau secara langsung, guys. Oke, di sini EA moving average namanya. Kita bakalan masuk ke bagian backtest dulu guys, seperti biasa. Untuk trading kita menggunakan EA wajib sekali itu backtest. Nah, di sini kita udah masuk ke dalam strategi testernya ya, EA moving average. Nah, untuk pairnya guys, di sini gue udah coba beberapa pair untuk backtest ya, karena basis gue untuk ke real test ini adalah trading yang aktif di real testnya ya, di real accountnya. Nah, basisnya gue ngambilnya itu dari
backtest dulu. Jadi gua cari satu persatu pair yang cocok untuk digunakan AI ini tuh, lalu gua langsung pasangkan di real test. Ya meskipun nggak semua, belum semua guys ya, belum semua pair gua tes satu persatu dan juga belum bisa mendapatkan settingan-settingan yang bagus, tapi gue udah dapat beberapa pair yang mungkin cocok untuk digunakan AI ini guys. Nah di sini ada salah satu pair yaitu di EuroCHF ya guys ya. Nah di EuroCHF ini gue coba cari settingan-settingan waktu itu, waktu gue backtest hasilnya cukup bagus, jadi gue matengin dengan cari settingan-settingannya. Dan juga nanti untuk AI ini bakalan gua share juga settingan-settingannya guys ya. Jadi kalian dapat AI-nya free, terus dapat settingannya juga free. Nah, tapi yang jadi masalah nanti gua nggak tahu bakal gua open free-nya itu sampai berapa account. Jadi kalian cepet-cepetan aja guys untuk mendapatkan AI-nya. Kalau video ini udah tayang, kalian udah tahu cara dapetinnya, kalian langsung klaim aja secara free. Oke. Kita akan masuk guys seperti biasa, simbol, terus untuk time frame itu betternya di M30 sampai H1 deh. Kalau di H4 kurang bagus guys. Terus untuk custom periodnya kita biasa setahun ya minimal ya, setahun. Terus delaynya kita ambil delay latensi rata-rata VPS lah. VPS gua kebetulan di 5 ms guys delaynya, tapi di sini gua pakai yang 10 aja. Terus di sini modelingnya kita pakai everytick, dan juga depositnya kita pakai, oh ya di sini gua testingnya pakai akun Send ya guys ya, jadi nggak akun real, bukan akun real ini, bukan akun standar, ini akun real tapi dijadiin Send. Misalnya kalian depositnya $80, artinya kalau di Send itu jadi kayak gini guys, jadi $80.000 guys. Agar apa? Agar kalian bisa pakai lotnya yang lot mini. Nah selanjutnya optimizationnya disable, terus kita pakai visual mode biar kita bisa lihat sistem kerja AI-nya. Nah gue bakal langsung start aja, nanti gue bakal sekalian jelasin di parameter inputnya guys ya. Sorry, kita ke parameter input aja guys. Nggak usah deh, kita langsung start dulu, nanti gue bakal jelasin parameter inputnya. Nah kita start. Nah ini seperti ini ya EA-nya ya bentukannya. Sorry, kita hilangin dulu gridnya. Nah untuk tampilan EA-nya seperti ini guys. Seperti yang gue bilang tadi, ada 4 indikator moving average, 4 moving average seperti ini. Nah moving average berapa aja yang digunakan dalam AI ini itu ada di settingan parameter inputnya. Nah kenapa gua start dulu biar hasilnya apa ya, biar kita bisa sama-sama lihat dari pantauan dari sininya, terus juga gue bisa jelasin dari parameter inputnya. Oke, nah di parameter inputnya ini sampai jalan guys ya, ini sambil jalan, backtestnya sambil jalan, jadi gua sekalian jelasin yang di parameter input. Oke, di sini ada fixed lot, artinya ini adalah lot yang digunakan untuk trading. Kalian pakai lot berapa? Nah di sini gua pakai dari modal 80 US dollar ataupun 8.000 ya, 8.000 USD. Nah di sini gue pakai lotnya 0,5. Dari mana ketemunya lot 0,5? Karena ini dari hasil backtest. Jadi untuk kalian bisa mendapatkan lotnya nanti kalian backtest aja. Yang penting nanti hasil dari backtestnya itu drawdownnya itu yang nggak lebih dari 20 atau 30%. Jadi kalian bisa gunakan lotnya. Kalau di backtestnya itu lebih dari 30% drawdownnya, kalian tinggal kecilin lotnya. Oke, selanjutnya untuk take profitnya, ini kalian mau ambil take profitnya berapa pips ketika dia ada OP nanti guys. Nah misal di sini gue 50. Nah ini settingannya ini gue setting berdasarkan pair yang digunakan untuk trading.
Jadi misalnya di sini your CHF settingannya seperti ini. Jadi untuk pair yang lain, nah itu settingannya beda lagi. Tapi kalian jangan takut, gue bakal kasih juga settingannya. Tapi mungkin nggak semua pair guys, karena gue mungkin sejauh ini baru nemu 4 pair yang bagus settingannya. Nah selanjutnya slippage ini ya normal lah guys ya. Slippage ini bisa di 3 atau mungkin maksimal sampai ke 10 poin lah kalian bisa isi. Terus di bagian stop loss ini bebas kalian mau diisi berapa, tapi di sini nanti untuk sistem kerja EA-nya nggak stop lossnya itu berdasarkan stop lossnya ini ya ini bebas nih kalian mau isi berapa di stop lossnya, tapi di sini gua tinggiin stop lossnya karena untuk sistem EA ini sendiri nanti dia pakai 4 EMA. Nah sistemnya itu sama kayak modelan EA dari EA averaging guys. Jadi sistemnya averaging nanti. Kalian bisa lihat sendiri ya. Oke, di sini sudah mau clear ya. Sudah mau clear guys hasil backtestnya. Oke, nanti kita bakalan coba ulang lagi ya biar gue bisa jelasin juga sistem kerja dari EA-nya itu. Mana tadi? Nah, terus selanjutnya ada di bagian auto load. Nah, di sini kalian bisa aktifin atau enggak di bagian auto load yang ini guys, automatic load sizing. Ini basisnya berdasarkan persen resiko yang mau kalian pakai. Jadi kalau ini kalian aktifkan, ini kan gue nonaktifkan nih false. Nah, ini kalau kalian aktifkan nanti loadnya mengikuti menyesuaikan dengan resiko yang kalian mau ambil berapa persen per trade-nya guys. Seperti itu. Nah, ini risk persen per trade-nya kalian tinggal isi di sini guys. Misalnya kalian mau 10%, 20%, tapi di sini gue nggak pakai auto load. Oke, udah clear ya. Hasil backtestnya udah clear. Nah, terus selanjutnya minimum load. Nah, minimum load ini hasil dari persen tadi guys. Minimum loadnya kalian mau berapa? Misalnya ini kan pakai auto load, jadi ada minimal loadnya itu misalnya 0,01. Terus di sini ada maksimal loadnya itu kalian mau pakai load berapa. Jadi misalnya di sini maksimalnya 5, load 5. Kalau misalnya pas ketemunya di auto loadnya itu load 10, dia nggak bakal open posisi. Nah seperti itu. Jadi dia kayak ngelock gitu guys. Nah selanjutnya ada EMA period. Nah ini yang gua bilang tadi ya. Jadi ada 4 EMA guys, basicnya itu ada EMA 9, ada EMA 21, ada EMA 3 dan juga ada EMA 4. EMA 9, 21, 49 sama 196. Jadi ada 4 EMA. Dia nanti akan open posisinya. Jadi setiap market ini dia bisa open posisi 4 kali berdasarkan indikator moving average tadi. Kalau misalnya dia ngehit, nah ngehit ininya ya, ngehit indikator EMA-nya, nah dia bakalan open posisi guys. Nah nanti gue bakal jelasin juga sistematisnya yang lebih lengkap. Nah selanjutnya ada magic number guys. Nah ini yang lebih penting. Magic number ini membedakan open posisi antara satu EA dengan EA yang lain. Jadi dia sudah terpisah guys. Ini paling penting. Apalagi kalau misalnya kalian campur ke trading manual. Oke, selanjutnya ada dashboard. Nah ini tampilan yang visual dari EA-nya. Terus di sini ada close order aktif. Nah ini adalah mode sama kayak averaging. Kalau kalian tahu modelan EA averaging, jadi misalnya ada 3 orderan, 3 open posisi guys ya, 3 open posisi, terus dia sudah profit ketiga-tiganya. Nah dia akan tutup orderannya secara otomatis ketiganya guys. Jadi walaupun dia nggak ngehit TP, dia akan tutup otomatis. Nah di sini ada take profitnya, take profit close ordernya tadi. Misalnya ada 3 open posisi yang sudah profit 20 pips. Nah ini kan dalam pips ya, ini 20 pips. Nah dia akan close posisi otomatis ketiga orderannya tadi. Nah selanjutnya di sini ada check every ticks, terus minimum open ordernya itu adalah 1, terus ada only consider close order with EA magics. Nah jadi ini adalah
dia untuk menutup yang tadi guys, 3 orderan tadi atau 4 orderan tadi, 4 OP dari EMA tadi dengan magic number yang sama, yang ini tadi guys, yang misalnya 4000 gitu. Jadi ini adalah untuk menguncinya, ngelock ya. Nah selanjutnya dan open buy if sell exists. Nah jadi tidak akan open posisi buy ketika open posisi sell-nya itu lagi aktif, dan juga sebaliknya. Nah ini bisa kalian gunakan, bisa kalian enggak, tapi di sini gue gunakan karena gue hanya ingin satu open posisi aktif aja. Jadi misalnya buy aja, sell aja, seperti itu guys. Nah untuk hasil backtestnya udah keluar ya, nanti gue bakal coba ulang lagi, kalian gue bakal reverse. Untuk hasil backtestnya udah keluar. Nah di sini kita dapat history quality-nya yang gak cukup bagus sebenarnya, di angka 37%. Tapi di sini kita dapat total trades yang banyak guys. Nah jadi walaupun history quality-nya jelek, tapi kalau total trade-nya bagus, total trades-nya banyak dan hasilnya bagus, itu ya jadi nilai plus juga. Sebenarnya untuk history quality itu bagusnya di angka 90%-an. Biar dia mendekati real. Tapi di sini dia dapat 37%, tapi total trades-nya yang tapi total trades-nya banyak banget, 388. Dan yang bikin gua seneng sama NIA itu di profit factor-nya. Profit factor-nya tinggi banget guys, di 4,99. Itu sangat tinggi guys. Jadi angka profitnya sangat tinggi. Nah, initial deposit seperti yang gue bilang tadi, initial depositnya di $800. Itu kita dapat di $80 ya. Itu kita dapat profitnya di $146 guys. Dalam kurun waktu 1 tahun. Artinya dari 1 pair aja kita bisa dapat 100% lebih. Kita bisa profit 100% lebih lah kalau $146 guys. Kita bisa profit 100% lebih dalam 1 tahun. Kalau kita pakai jalanin 4 pair, artinya kita bisa dapat 400% lebih dalam 1 tahun guys untuk EA ini. Nah selanjutnya balance drawdown maksimalnya itu angkanya sangat menurut gua rendah guys ya. DD-nya drawdown maksimal itu di angka 2,66%. Nah ini sangat-sangat bagus. Terus recovery faktornya juga bagus di 1,6. Dan juga di sini gue bakal liatin hasil dari trade-nya, history ya. Kita akan ke history. Nah ini gue mulai masukin dananya kemarin. Ini masih di real test, tapi nggak gede ya gue masukinnya. Gue cuman masukin $55 doang di tanggal 6 bulan 8. Dan kalau sekarang itu di tanggal 6 bulan 8, ya belum nyampe 1 minggu lah, belum sampai 1 minggu. Di sini gue dapat profitnya sekitar $5 guys, karena ini akun sen ya. $4,98 artinya ini. Atau kalau kita mau ekspor mana nih, kita bakalan coba lihat seperti ini aja hasilnya secara ininya guys. Nah ini hasilnya, trade historinya. Oke, kita bisa baca di sini guys ya, total net profit ini sama ya tadi ya, $4,98 atau $5 selama 1 minggu. Dan balance drawdown maksimalnya itu di 0,25% guys. Itu sangat rendah ya. Terus profit faktornya juga cukup bagus nih, tinggi, karena tadi gua gabungin dari 4 pair. Jadi misalnya 1 pairnya itu dapat profit factornya 5 kali 4 mungkin ya 20 gitu guys. Tapi di sini ya bukan cukup tinggi sih, ini tinggi banget sih. Tapi di sini lagi ada floating ya, floating yang cukup berapa nih floatingnya? Sekarang lagi floating minus $13 nih, sekitar $13 minusnya. Ya tapi nanti kita bakal tunggu aja sampai minusnya hilang dan berbalik menjadi profit. Nah kenapa seperti itu? Karena EA ini guys, kalau kita coba start lagi ya, kita bakalan coba start lagi. Kita akan lihat sistem kerjanya ya. Dia pakai pullback sebenarnya guys. Gue bikin tekniknya ini. Bentar, kita coba hilangin gridnya. Nah seperti ini.
Nah, jadi dia open posisi itu ketika harga menyentuh EMA dan pullback ke bawah. Jadi contohnya seperti ini yang gue bilang tadi. Kalau kita ini ya melihat dari moving average yang seperti biasa, ya standarnya moving average itu dia open posisi ketika harga berada di bawah EMA ataupun di atas EMA. Nah, tapi di sini gue ngambil yang pullbacknya, momentum pullbacknya. Nah, jadi misalnya seperti ini nih, harga turun ke bawah nih guys ya. Harga turun ke bawah, terus dia naik ke atas, nyentuh EMA, dia akan open posisi. Terus dia kan ada 4 EMA nih. Harga turun ke bawah, naik ke atas, dia akan open posisi gitu, nyentuh EMA-nya. Nah, untuk EA jenis seperti ini itu sangat bagus di market yang bertipenya tipe dia volatil tapi nggak trending guys. Jadi dia nggak volatil tapi nggak trending. Jadi kayak market yang sideways gitu. Nah, ini kan kalian bisa lihat nih untuk marketnya ya. Nah, dia trendingnya nggak terlalu banyak. Trendingnya nggak terlalu banyak kayak nih. Trending naik kan agak jauh ya range-nya, tapi dia kayak sideways. Ada turun, naik, ada turun, naik, ada turun, naik. Enggak yang turun jauh terus baru naik tinggi gitu, enggak yang seperti itu. Jadi gua rasa AI ini tuh nggak cocok di pair-pair yang kayak yang trending banget ya, kayak Euro USD, GBP USD. Nah, yang gitu-gitu gua rasa kurang cocok. Jadi gua dari hasil backtest juga cari-cari settingan cocoknya di market-market yang bentukannya seperti ini. Yang dia volatil tapi enggak volatilnya itu enggak yang trending tapi yang sideways gitu. Naik turun ya, naik turun, turun naik, turun naik, turun naik. Nah, dia akan cepat sekali guys untuk take profitnya seperti itu. Oke, mungkin segini dulu guys ya untuk videonya. Gua rasa gua udah jelasin cukup panjang lebar dan menggunakan bahasa yang sesimpel mungkin ke kalian. Nah, balik lagi ke kalian, kalau kalian mau pakai EA-nya ya kalian bisa ikutin langkah-langkah yang udah gue jelasin tadi. Dan jika masih ada yang ingin tanyakan, kalian bisa ke kolom komentar aja guys. Sampai jumpa di video selanjutnya.